Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 54. Adapun perikopnya yaitu mengenai Petrus menyangkal Yesus. Demikian gemar. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokolah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini adalah kehidupan Petrus itu seperti kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah, kita sering berkata amin, amin, gitu Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita dihadapkan pada suatu realitas yang ada, Bapak Ibu, kita terkejut. Ternyata Bapak Ibu, apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah itu, apa yang kita dengan kenyataan yang ada itu berbeda, Bapak Ibu ya. Pada saat kita mendengarkan khotbah tentang iman bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu, amin, amin. Tetapi pada saat kita dihadapkan pada satu kenyataan, tidak ada uang untuk membayar listrik, tidak ada uang untuk membayar anak sekolah, tidak ada uang untuk kita belikan beras untuk kita makan, maka hal itu sangat berbeda, Bapak Ibu ya. Maka kita bisa bersungut-sungut, kita bisa menggerutu, kita bisa terkejut dengan keadaan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Karena kadang-kadang kita sembrono, Bapak Ibu ya, kita terlalu pede dengan iman kita ya, seperti Petrus, Bapak Ibu, terlalu percaya diri dengan apa yang diimaninya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa iman itu harus didasarkan pada satu tindakan, Bapak Ibu. Bahwa apa yang kita katakan percaya itu harus didasarkan pada satu tindakan. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencukupi, maka kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Misalnya kita rajin bekerja, kita menjaga kesehatan kita agar kita tidak sakit, sehingga kalau kita bekerja dengan rajin tubuh kita kuat, maka semuanya itu bisa tercukupi. Kadang kita berkata amin, mengaminkan firman Tuhan, tetapi realitanya Bapak Ibu, kita tidak melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini percaya diri seseorang itu harus disesuaikan dengan tindakan, sehingga apa yang diaminkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang ditindaklanjuti. Jadi apabila kita merespon Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menghidupinya, maka di sana Bapak Ibu akan terjadi satu kuasa mujizat, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu ya, orang yang mengasihi Tuhan terus dia dibiarkan. Petrus ini Bapak Ibu ya, pada saat ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, lalu dia diingatkan akan nubuatan yang sudah dia dengar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memalingkan mukanya. Pada saat terjadi tatap muka antara Tuhan Yesus dengan Petrus, Tuhan Yesus merasa malu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu tatapan Tuhan Yesus tersebut bukan tatapan yang menghakimi, tetapi tatapan kasih ya. Tatapan tersebut seakan-akan berkata kepada kita bahwa tuh betul toh tentang nubuatanku,
ya terjadi di dalam hidupmu. Jadi nubuatan tersebut seakan-akan tidak berbicara di dalam hidup kita bahwa aku loh Tuhan, nubuatanku itu pasti cocok. Kamu ya walaupun dalam keadaan takut ya menyangkal aku, tetapi tetap kamu harus kembali lagi bertobat. Tatapan Tuhan Yesus itu bukan menghakimi, tetapi tatapan Tuhan Yesus itu merupakan kasih di dalam diri Petrus, sehingga Petrus Bapak Ibu menyesal dan dia menangis terseduh-seduh dan dia amat sedih Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu mari kita merespon seperti responnya Petrus Bapak Ibu ya. Pada saat Tuhan Yesus menatap kita karena menatap tindakan kita yang salah, di mana tindakan tersebut Bapak Ibu kita harus merespon dengan benar bahwa tatapan kasih Tuhan Yesus itu mengingatkan kita agar kita bertobat, mau mengaku bahwa kita salah, kita lemah, kita butuh senantiasa bersandar pada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa Bapak Ibu yang menyombongkan iman kita, menyombongkan kekuatan kita. Walaupun kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Adakan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita melakukan gemar, gedor, gempur, gemes ya Bapak Ibu. Itu tujuannya agar kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan satu pujian, di mana pujian ini mengatakan bahwa kita harus senantiasa ada di dalam hadirat-Nya, tenggelam di dalam pikiran, perasaan hati Kristus, sehingga kita senantiasa memberikan wadah yang terbaik untuk Kristus, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalamku ya, seperti pertobatan Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Tak berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat-Mu kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tatapan Tuhan ini mengingatkan kami dan membawa kami pada pertobatan, sehingga kami bisa lahir baru yang benar di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus, pasti menang, amin.